Wow. Hai sahabat, kayaknya 5 bulan ke depan bakal terasa sangat panjang. Itu karena kita semua pasti bakal penasaran dengan lanjutan petualangan Boboiboy Galaxy musim 2 yang bakal dilanjut di Boboiboy Galaxy Gentar pada bulan Desember 2024. Ya, lebih tepatnya akhir tahun ini sih. Tapi di konten kali ini, Nat masih ingin membahas part terakhir dari konten Hal Menarik Boboiboy Galaxy Windara episode ke-6. Yang sayang jika kalian lewatkan begitu saja. Jadi, daripada menunggu kelamaan, mending langsung saja kita mulai. Boboiboy Galaxy Gentar episode 1, Hilang Bobot, Hal Menarik episode 6, part 5. Let's check this out. Yay! 21. Planet Windara sepi penduduk. Dari sekian banyak pujian yang diberikan untuk Boboiboy Galaxy Windara, namun tetap saja Boboiboy Galaxy Windara masih memiliki kekurangan. Ya, walaupun banyak fans yang jarang juga menyadarinya. Dan salah satunya adalah planet Windara yang terlalu sepi penduduk. Ya, beneran cuy, satu planet bener-bener sepi banget. Ya, kita abaikan dulu visual telepati yang Kuputeri gunakan untuk memperlihatkan masa lalunya kepada Boboiboy. Soal visualnya hanya berlakukan di alam bawah sadar Kuputeri saja. Namun, buktinya untuk planet yang sangat luas, yang sangat mirip dengan planet bumi, Windara diperlihatkan terlalu sepi sepanjang Boboiboy Galaxy Windara. Dimulai di episode ketiga, Boboiboy hanya bertemu dengan Tok Liam dan anak-anak yang terlantar saja. Ya, oke lah, di sana kita masih bisa melihat ada penduduk di planet Windara itu. Selebihnya nggak ada karakter penduduk Windara yang lain dan wilayah-wilayah di planetnya yang merasa kosong banget. Untuk soal penambangan yang dilakukan Ramos juga tidak pernah diperlihatkan, hanya ada sisa-sisa tambangnya aja. Ya, oke lah, kita bisa maklumi, mungkin Monster menekan budget produksinya. Toh, sayang juga kan menghamburkan uang untuk karakter yang sekali pakai, aka buat NPC doang. Yang bahkan sekelas Jenderal Vespira aja tidak ikut dianimasikan dikarenakan monster rasa dia itu tidak penting. 22. Kuputeri mengikhlaskan kuasa beliung untuk Boboiboy. Seperti yang kalian tahu, di ending Boboiboy Galaxy Windara, Boboiboy berniat untuk mengembalikan kuasa elemental angin kepada Kuputeri. Namun tidak disangka, Kuputeri justru malah mengikhlaskan kuasa elemental angin untuk digunakan Boboiboy. Yaitu karena Kuputeri merasa jika Windara itu jauh lebih membutuhkan pemerintahan yang bisa membimbing planet Windara menjadi lebih baik, bukan seorang pahlawan. Dengan begitu, kuasa elemental angin sekarang menjadi permanen milik Boboiboy. Namun, Kuputeri memberikan satu syarat kepada Boboiboy yang wajib dipenuhi, yaitu Kuputeri ingin Boboiboy datang untuk membantu planet Windara di saat planet Windara sedang membutuhkan bantuan Boboiboy. Dengan begitu, Kuputeri menjadi pengguna elemental kedua yang mengikhlaskan kuasanya digunakan oleh Boboiboy setelah Angkasa yang menjadi orang pertama atau alien pertama yang mengikhlaskan kuasa kristalnya untuk digunakan permanen oleh Boboiboy. Kok cuma 2 yang dihitung ikhlas? Yaitu karena King Balakung dan Rataka, mereka kan udah gak ada, jadi wajar aja sekarang kuasanya permanen dipakai Boboiboy. 23. Boboiboy CS menjadi legenda hidup di planet Windara. Dari sekian banyak pertempuran yang telah dilakukan oleh Boboiboy selama ini, untuk pertama kalinya jasa Boboiboy akan sangat berarti untuk banyak orang, atau lebih tepatnya banyak alien di luar dari planet bumi yang selalu diselamatkan oleh Boboiboy. Dan Boboiboy juga memang sering mendapatkan penghargaan atas jasanya. Tapi akhirnya di planet lain ada yang mengenang jasa Boboiboy lebih dari bumi, yaitu karena planet Windara sudah dijajah dengan kepemimpinan tirani serakah, yaitu Ramos selama ratusan tahun. Namun pada akhirnya penantian panjang penduduk Windara berakhir juga dengan digulingkannya kepemimpinan Ramos oleh Boboiboy dan kawan-kawan. Sehingga seharusnya Boboiboy dan kawan-kawan memang akan menjadi sosok pahlawan nasional bagi rakyat Windara, sekaligus legenda hidup karena tanpa bantuan dari mereka berlima, Kuputeri tidak akan bisa merebut kembali tahtanya sebagai pemimpin bagi rakyat Windara. 24. Wujud asli Muskida tidak pernah diperlihatkan.
Buat kalian pembaca komik Boboiboy Galaxy musim kedua, kalian pasti udah tahu dong jika ada detail yang cukup penting namun itu luput dari perhatian Monster Studio. Yap, bener banget, wujud asli dari Muskida. Seperti yang kalian tahu, sejak awal Muskida itu diperlihatkan melayang di udara dan tidak pernah ditampakkan jika dia itu menyentuh lantai atau tanah. Nah, hal ini dikarenakan wujud sesungguhnya dari Muskida itu memang jauh lebih kecil daripada bajunya. Hal ini dikarenakan wujud sesungguhnya dari Muskida itu memang jauh lebih kecil daripada bajunya. Yang hal ini tuh bisa kalian lihat di ending pertarungan epik antara Boboiboy Halilintar dan Jenderal Muskida di komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu ke-12 yang memang memperlihatkan wujud asli Jenderal Muskida yang ternyata jauh lebih kecil. Yang jujur, Nat juga bingung kenapa Monster tidak memperlihatkan wujud Muskida yang asli, yang padahal sangat berpotensi menjadi jokes yang sangat lucu. Yang padahal jika kalian perhatikan baik-baik, tangan robotik milik Muskida itu terlihat sangat jelas, sehingga bisa disimpulkan jika Monster itu memang menggunakan konsep yang sama seperti yang ada di komik, yaitu Muskida yang memang bertubuh kecil. Tapi ya kita nggak tahu kenapa Monster tidak memperlihatkannya saja. 25. Kilang Nubot sudah rusak dan porak-poranda. Seperti yang kalian tahu, di ending Boboiboy Galaxy Mindara kita diperlihatkan jika Adudu dan Prob yang sempat singgah di planet Mindara akhirnya berhasil pergi ke Kilang Nubot sebagai tempat tujuan mereka. Namun di sini Kilang Nubot terlihat sepi dan sudah porak-poranda. Jika kalian perhatikan baik-baik, yang dimana memang benar Kilang Nubot ini sedang dalam masalah besar. Hal ini akan menjadi kontinuitas untuk petualangan Boboiboy berikutnya. Selain itu, hal ini juga menjadi alasan kehadiran Adudu di sepanjang arc Mindara berjalan, yang kemudian ditutup dengan Adudu yang sudah sampai tujuannya. Namun sepertinya perisai Mindara yang Adudu bawa nantinya akan menjadi persenjataan Adudu untuk bertahan selama di Kilang Nubot. Itu karena konflik besar yang terjadi nantinya akan membuat Adudu itu terjebak di Kilang Nubot tanpa bisa pulang kembali. Ditambah Pro nanti akan kehilangan kendali juga, membuat si Adudu mau tidak mau harus berada terus di Kilang Nubot untuk menyelamatkan si Pro. Dan Adudu juga terjebak di Kilang Nubot itu sekitar seminggu kalau di komik, yaitu karena ada interval waktu nantinya antara arc Mindara, arc Gentar yang memang cukup lama. Dan spoiler dikit, nantinya Adudulah yang akan meminta bantuan Boboiboy untuk datang ke Kilang Nubot. Namun Nat cukup bingung sih kenapa Kilang Nubot pas baru didatangi oleh Adudu kelihatan sudah porak-poranda. Yang padahal jika kita mengikuti cerita di komik, Adudulah penyebab Kilang Nubot ini jadi kacau balau. Ada apakah Monster? Apakah bakal ada perubahan cerita besar-besaran? Kita tunggu aja. Baiklah sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, dan subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa untuk tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya. Akhir kata dari Bang Nat, sayonara, arigatou gozaimashita. Tane, bye. Frekuensi yang sama.